Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, menguji uji kinerja PPG Daljab 2022 Batch 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidur Rahman, tugas sebagai guru mata pelajaran fikih di MIN Sabilul Khairat Jujo Mujopo Kudus, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 Daljab 2022 di UIN Salatiga. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2023, akan membuat video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas praktek video pembelajaran uji kinerja PPG Daljab 2022 Batch 3. Video yang saya akan ambil atau akan saya angkat pada materi pembelajaran hari ini adalah tentang materi fikih bab kurban, subbab pengertian hukum dan waktu kurban. Atas video yang saya buat, mohon dan saran kritik atas video guna evaluasi dan perbaikan di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk pagi kali ini kita masuk pada materi tentang kurban. Sebelum masuk pada materi tentang kurban, Bapak akan mengabsen dulu anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Oke, ada yang tidak masuk? Ada. Oke, kalau gitu Bapak absen dulu ya, satu-satu. Ya. Ananda Nabila Agustina, Aksal Alif Safatullah, Humaira Najwa, Kenes, Muhammad Abdul Fatah, Muhammad Nur Faiz Ardiansah, Muhammad Nur Atha, Putri Ayu Latifah, Silma Aini Zahra, Syaiful Bahri, Zaina Al-Muhaimin. Oke, Mami, Boeb ya, Alfian Maulana, Boeb. Oke, ada dua yang tidak hadir di pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam belajar, gampangkan semua tugas-tugas kita hari ini. Untuk itu kita mulai membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekarang anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, apakah ada PR untuk minggu kemarin? Tidak ada ya. Baik. Setelah mempelajari bab-bab terdahulu pada semester awal, kita hari ini masuk pada semester yang kedua. Memasuki semester yang kedua, kita masuk pada bab baru mengenai masalah atau mengenai materi tentang kurban. Oke, apa itu kurban? Ada yang tahu? Saya, Pak. Kurban merupakan suatu amalan sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Oke, bagus, jawaban Mbak Dila tepat sekali. Oke, untuk melengkapi jawaban dari Mbak Dila, makanya kita mempelajari materi tentang kurban. Apa itu pengertian kurban? Apa itu hukum kurban? Kapan waktu pelaksanaan kurban? Sekarang anak-anak, mari kita lihat di dalam layar monitor atau layar PPT. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran
hari ini. Yang pertama adalah melalui metode kooperatif tipe berkirim salam dan soal, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum korban serta waktu korban dengan benar. Yang kedua, dengan kerja kelompok atau diskusi, peserta didik dapat menjelaskan dan menjawab soal singkat tentang pengalaman korban dan mendefinisikan ketentuan korban. Yang ketiga, dengan melihat tayangan video praktek korban, peserta didik dapat menumbuhkan sikap rela untuk berkorban. Itu tujuan dari ini mengikuti kegiatan pembelajaran materi tentang korban. Sekarang kita langsung masuk pada materi yang pertama. Amati gambar kegiatan ini. Ada yang tahu? Ada gambar Idul Adha, ada gambar orang menyembelih, ada gambar orang membagi-bagikan kurban. Kira-kira apa kegiatan dalam gambar ini? Tentang apa? Tentang menyembelih kurban. Yang keras suaranya, tentang menyembelih kurban. Soalnya kita membahas tentang kurban hari ini. Tentang menyembelih kurban, yaitu kurban disembelih pada hari raya Idul Adha, dibagi-bagikan kepada orang fakir, Kita langsung masuk pada materi, yaitu pengertian kurban. Pengertian kurban menurut bahasa, dari kata bahasa Arab, dari kata koruba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat. Maksudnya bagaimana? Adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban itu asal mula dari kata bahasa Arab yang artinya mendekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan memberikan atau mengorbankan hewan yang kita kurbankan. Sekarang menurut istilah, tadi menurut bahasa. Menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur termasuk syukur nikmat, menyukuri apa yang telah diberikan Allah selama ini. Contohnya syukur rezeki. Ada orang yang berusaha, berdagang, membuat bisnis, untung besar, itu gara-gara siapa? Allah. Mengungkapkan rasa syukurnya bermacam-macam. Ada yang bersedekah, ada yang berzakat, ada yang menolong orang lain. Salah satunya menolong orang lain atau memberikan harta benda kita kepada orang lain, yaitu dengan cara berkurban, yaitu ungkapan rasa syukur yang kita tunjukkan kepada orang lain. Setelah mengetahui tentang pengertian apa itu kurban, yang kedua adalah dasar berkurban. Dilihat pada monitor, kurban merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad menganjurkan kepada umatnya yang mampu untuk mengenang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tertuang pada Al-Quran pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Jadi dasar kurban ini Allah mengutus atau menyuruh umatnya untuk melaksanakan kurban karena untuk mengilhami atau mengikuti jejak Nabi Ibrahim telah mengorbankan anak kesayangannya untuk disembelih. Anaknya kok disembelih, Pak? Karena Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagai ungkapan atau sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim itu patuh atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ada yang tahu apa itu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3? Silakan dibacakan. Oke?
Oke, bagus sekali apa yang telah dibacakan oleh Mbak Nanda tentang surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca bersama-sama surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Nah, itu adalah dalil ayat Al-Quran yang menerangkan perintah umatnya, perintah kita untuk menjalankan ibadah kurban. Oke, sekarang kita lanjut. Hukum berkorban. Hukum berkorban adalah merupakan sunat mu'akkad. Itu menurut para jumhur ulama. Apa itu Pak jumhur ulama? Mayoritas. Jumhur itu artinya mayoritas. Ulama berarti mayoritas pendapat para ulama itu hukumnya sunnah mu'akkad. Sekarang sunnah mu'akkad itu apa? Artinya apa atau sunnah mu'akkad? Artinya kesunatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunat itu ada yang sunat dilakukan tidak apa-apa. Memang sunat itu dilakukan tidak dosa. Tapi ada yang sunat yang sangat-sangat dianjurkan, yaitu sunat mu'akkad. Karena terkandung banyak pahala. Sekarang yang kedua, perbedaan ulama tentang hukum kurban. Yang pertama ada yang berpendapat sunat mu'akkad itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi ada perbedaan ulama yang berpendapat sunat mu'akkad, yaitu ulama Syafi'i dan Imam Maliki. Yang kedua ada yang berpendapat wajib. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Abu Hanifah. Tapi wajib ini terkhususkan untuk orang-orang yang mampu. Jadi Abu Hanifah berpendapat orang yang mampu itu wajib berkorban untuk orang yang tidak mampu. Sekarang hukum berkorban bisa berubah menjadi wajib. Tadi apa hukumnya? Berkorban sunnah. Hukum berkorban sunnah mu'akkad. Lah, hukum berkorban sunat mu'akkad tersebut bisa berubah menjadi wajib karena apa? Satu, jika seseorang bernadar untuk berkorban, ada seseorang yang mempunyai nadar atau niatan janji kepada Allah untuk melakukan kurban, otomatis hukum sunnah tersebut menjadi wajib. Nadar itu apa Pak? Ada yang tahu nadar? Nadar itu janji. Janji kepada siapa? Allah. Jadi janji yang diniatkan atau diungkapkan untuk Allah. Janji kepada manusia itu bukan nadar. Janji kepada Allah itu harus wajib dilaksanakan karena janji adalah bila berkorban hari ini, tahun ini nggak bisa berkorban tapi sudah nadar, harus wajib diganti tahun yang akan datang karena sudah janji. Yang kedua, jika seseorang berkata membeli atau memiliki hewan tersebut, berkata bagaimana? Ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang sama. Maksudnya bagaimana Pak? Misal Mas Zaina pergi ke pasar, terus ketemu Mas Ipung. Mas Zaina, loh kok bawa kambing habis dari pasar, mau dibuat apa? Ini rencana mau tak buat kurban. Hanya karena kata-kata itu tok, ini akan saya buat kurban. Itu sudah termasuk hewan yang dibeli Mas Zaina harus digunakan untuk berkurban. Seperti halnya janji, karena sudah diniatkan hewan yang dibeli itu,
hewan yang dimiliki tersebut diniatkan untuk berkurban. Apabila tidak berkurban bagaimana? Berhutang, karena termasuk janji. Sunnah muakkad berubah menjadi wajib. Baik, sekarang kita lanjut. Ada gambar hewan-hewan di dalam layar. Manakah hewan-hewan yang termasuk binatang kurban? Yuk. Ada kambing, sapi, kerbau, unta, domba. Ada ayam, apakah masuk kategori hewan untuk dikurbankan? Kan baik. Kuda termasuk hewan kurban atau tidak? Karena bukan hewan ternak atau hewan konsumsi. Baik, selanjutnya jumlah hewan untuk berkorban. Hewan yang kita korbankan itu untuk berapa orang saja? Dilihat pada tabel. Untuk onta itu untuk 7 orang. Kerbau untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Untuk hewan yang kecil ukurannya seperti kambing dan domba itu untuk 1. Diingat-ingat, pembagian atau hewan yang kita kurbankan itu bisa diatasnamakan lebih dari 1 orang. Oke, diingat-ingat, 7 sama 1. Hewan besar sama hewan kecil. Baik, kita lanjut. Nah sekarang, jenis dan syarat hewan kurban. Ada beberapa jenis, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam mengkorbankan hewan yang kita sembelih. Yang pertama adalah jenis domba. Domba umurnya adalah 1 tahun atau lebih dan sudah berganti giginya. Yang kedua, kambing umurnya 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, unta umurnya 5 tahun atau lebih. Kerbau umurnya 2 tahun atau lebih, sedangkan sapi umurnya 2 tahun atau lebih. Jadi yang paling tua umurnya yaitu unta 5 tahun. Karena apa? Unta 5 tahun baru kelihatan dagingnya, kelihatan besar badannya, dan cocok untuk dikorbankan ketika umur 5 tahun. Kalau masih 2 tahun masih kecil-kecil. Itu jenis dari kurban. Sekarang yang selanjutnya adalah syarat kurban. Yang pertama, tidak cacat. Hewan yang kita korbankan tidak boleh cacat sedikit pun. Misal kakinya pincang, habis ketabrak truk, misal ketabrak motor, walaupun tidak sakit, walaupun tidak patah, tapi ketika jalannya sudah deglek, sudah agak pincang, dibuat korban tidak sah. Itu termasuk kategori cacat. Contoh lagi, ada hewan yang kupingnya terpotong, tanduknya patah, itu termasuk cacat, tidak boleh digunakan untuk berkurban. Sedikit apapun cacat tidak boleh digunakan untuk berkurban. Yang kedua, kondisi hewan harus sehat serta tidak kurus. Kira-kira boleh untuk kurban? Tidak boleh. Karena apa? Hewan yang kita persembahkan, hewan yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala harus keadaan yang prima, istimewa, ya. Harus yang kondisi super baik. Nah, nggak boleh kondisinya sakit-sakitan, kurus kering, tidak ada dagingnya, itu tidak boleh. Ketiga, tidak rusak tanduknya. Tidak rusak tanduknya termasuk kategori tidak cacat. Yang keempat, tidak pincang kakinya. Tidak
ada cacat sedikit pun pada anggota tubuh, masuk kategori tidak cacat. Yang kelima, tidak dalam keadaan hamil. Ada hewan kerbau yang sedang hamil, kambing yang sedang hamil dikorbankan ketika mbok ibunya disembelih, anaknya masih hidup, kasihan anaknya. Kita boten, anaknya nanti terlantar, tidak bisa menyusui ibunya karena ibunya sudah meninggal. Itu tidak dibolehkan. Setelah itu kita akan membahas tentang waktu pelaksanaan kurban. Sebelum kita membahas waktu pelaksanaan kurban, yuk kita tepuk semangat dulu biar belajarnya semangat, biar tidak pada loyo. Ya, ayo tepuk semangat. Yes. Oke, semangat belajarnya. Sekarang kita lanjut pada waktu pelaksanaan kurban. Dilihat pada monitor. Waktu menyembelih kurban kapan, Pak? Penyembelihan kurban adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, dan 3 hari setelahnya yaitu pada hari Tasyrik. Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada 4 hari waktu untuk menyembelih hewan kurban. Sekarang waktu penyembelihan kurban itu dimulai sejak kapan, Pak? Waktunya kan ketika Idul Adha. Dimulainya waktunya pada jam berapa? Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dimulai pada setelah sholat Idul Adha. Jadi menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamnya atau waktunya tepatnya itu pada setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Pak, umpama nyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, apakah boleh? Boleh menyembelih, tapi tidak dihukumi hewan jadi kamu mau niatan kurban itu batal, tapi hewannya boleh disembelih, tapi tidak menjadi hewan kurban. Ya boleh dimakan, halal, cuman hewannya tidak termasuk hewan kurban. Itu awal penyembelihan. Sekarang tanggal 13 adalah terakhirnya penyembelihan kurban. 13 itu waktunya kapan, Pak? Waktu terakhirnya menyembelih itu jam berapa, Pak? Penyembelihan kurban tanggal 13 terakhir itu adalah sebelum maghrib. Sore hari sebelum adzan maghrib. Itu waktu terakhir untuk menyembelih hewan kurban. Dan pada 4 hari ini Allah mengharamkan untuk berpuasa. Diingat-ingat besok kalau ada yang puasa Dalail atau puasa Senin Kemis pada hari Tasyrik, mungkin hari Senin jatuh pada salah satu hari Idul Adha atau Tasyrik, diharamkan untuk berpuasa kok berkurban. Tidak boleh berpuasa. Haram. Karena apa? Karena pada hari tersebut Allah memberikan rizki kepada umatnya berupa daging kurban. Sekarang kita masuk pada LKPD, lembar kerja peserta didik. Lihat di layar monitor. Kita masuk pada kuis. Dilihat pada monitor. Nomor 1, arti kurban dalam bahasa Arab. Artinya apa? Mendekat. Betul. Artinya mendekat. Maksudnya apa? Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita masuk yang soal kedua.
kurban merupakan bentuk keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul sekali. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyembelih anaknya bernama Nabi siapa? Ismail. Bagus. Sekarang masuk soal yang ketiga. Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Coba kita klik. Baik. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, masuk pada pertanyaan nomor 4. Hewan yang boleh digunakan untuk berkorban. Boleh digunakan untuk berkorban adalah unta. Ada kuda, ada ayam, boleh? Tidak boleh. Lanjut pada soal yang ke-5. Pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, Allah mengharamkan untuk melaksanakan atau untuk berpuasa. Nomor 6, waktu menyembelih kurban itu dimulai kapan? Penyembelihan kurban dimulainya ketika setelah sholat Idul Adha. Baik. Soal LKPD sudah selesai, dijawab semua dengan benar oleh anak-anak. Sekarang masuk pada metode pembelajaran, yaitu kita akan melaksanakan tugas kelompok. Tugasnya apa Pak? Tugas kelompok Pak? Membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau sampai 5 anak. Setiap kelompok membuat yel-yel atau salam, yang mana nanti Bapak sudah siapkan. Yang ketiga, setiap kelompok berdiskusi untuk membuat soal serta jawabannya. Jadi setiap kelompok nanti didiskusikan membuat pertanyaan dan jawabannya. Terus nanti soal dan jawaban tersebut, soal-soal tersebut nanti ditanyakan kepada kelompok lain untuk dijawab oleh kelompok lain. Yang keempat, sebelum menjawab soal, kelompok kompak menyebutkan atau bersorak yel-yel salam. Oke, paham nggih? Yang kelima, kelompok lain memperhatikan jalannya sesi tanya jawab. Oke, udah paham? Silakan kita memulai untuk berdiskusinya. Setiap kelompok tugasnya apa tadi? Membuat satu soal beserta jawabannya nanti diutarakan atau ditanyakan kepada kelompok lain untuk dijawab. Untuk kelompoknya, Bapak langsung tunjuk yang ini adalah kelompok 1, yang tengah ada kelompok 2, dan yang paling ujung timur adalah kelompok 3. Silakan didiskusikan bersama-sama untuk membuat soal. Bapak kasih waktu untuk 5 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, Bapak cukupkan untuk diskusi kali ini. Sudah dipersiapkan semua jawaban dan soalnya? Oke. Baik, Bapak akan tunjuk satu-satu. Untuk kelompok 1 mengutarakan soalnya untuk dijawab ke kelompok lain. Baik, sekarang
untuk kelompok 1. Silakan berdiri untuk mengutarakan soalnya. Hewan apa saja yang digunakan untuk kurban? Oke, kelompok 1 menanyakan hewan apa saja yang digunakan untuk kurban. Tuh, sekarang kelompok siapa yang berani menjawab? Silakan tunjuk jari. Oke, kelompok 3 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Monggo. Anak soleh tak mudah malas. Yes. Jawaban sapi berbau kambing domba dan unta. Oke, baik. Pertanyaan dari kelompok 1, apakah benar jawaban dari kelompok 3? Benar. Oke, baik, benar. Hewan yang dikurbankan itu apa saja? Sapi, kerbau, kambing, onta, domba. Baik. Pertanyaan pertama sudah diselesaikan oleh kelompok 3. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua oleh kelompok kedua. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Baik, pertanyaan dari kelompok 2, kapan waktu pelaksanaan kurban? Ada yang bisa menjawab kelompok lain? Silakan tunjuk jari. Oke, untuk kelompok 1 silakan menjawab kelompok 2. Kelompok 1. Anak soleh, anak hebat. Yes. Oke. Jawabannya adalah pelaksanaan kurban dimulai tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha sampai hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baik, itu jawaban kelompok 1. Gimana jawab kelompok 2? Ada yang salah dari jawaban kelompok 1? Benar. Pelaksanaan kurban adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu bertepatan hari Idul Adha dan berakhir pada tanggal 13, yaitu hari Tasyrik. Sekarang masuk pada pertanyaan ketiga oleh kelompok 3. Silakan. Kapan waktu menyembelih kurban? Kelompok 3 menanyakan kapan waktunya untuk menyembelih hewan kurban. Ya, sekarang siapa yang berani untuk menjawab dari kelompok 3? Kelompok 2 silakan menjawab. Kelompok 2. Anak soleh rajin belajar. Yes. Dimulai setelah sholat Idul Adha berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenam matahari. Baik, itu jawaban kelompok 2 untuk kelompok 3. Apakah ada yang perlu dikoreksi atau salah? Benar apa tadi jawabannya? Benar. Oke. Itulah tadi metode atau pembelajaran kali ini tentang diskusi dan berkirim soal beserta salam kepada kelompok lain. Baik anak-anak. Selanjutnya setelah berdiskusi, Bapak akan menyimpulkan apa materi pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan apa? Tidak? Tidak ada. Baik, kalau gitu Bapak akan menyampaikan atau menyimpulkan materi yang pertama tentang kurban, yaitu mengenai tentang pengertian kurban itu dari kata korba yakrobu kurbanan, artinya apa? Mendekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tadi ada hukum dari kurban, hukumnya apa tadi? Sunnah. Hukumnya sunnah muakkad menurut jumhur ulama. Ada lagi yang berpendapat wajib menurut Abu Hanifah, tapi wajibnya bagi orang yang kaya. Sekarang tadi ada hewan-hewan apa saja tadi yang dikurbankan? Ada kambing, sapi,
unta. Itu hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Tadi ada hewan-hewan kurban besar untuk berapa orang? 7. Hewan kurban kecil, kambing, domba untuk berapa orang? 1. Terus ada lagi waktu pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban dimulai pada tanggal 10, yaitu pada hari raya Idul, berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah termasuk hari Tasrek. Nah, tadi pelaksanaan kurban 4 hari itu diharamkan untuk apa saja? Untuk tidak boleh berpuasa, haram hukumnya untuk berpuasa. Terus kapan sih jamnya ketika menyembelih hewan kurban? Jamnya itu jam piro? Jamnya itu dimulai ketika setelah sholat Idul. Terus berakhirnya kapan menyembelih hewan kurban? Berakhir sebelum maghrib tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Baik, Bapak cukupkan sekian materi pelajaran kurban di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa belajar, semangat belajar, terus belajar agar menjadi anak yang pintar dan soleh. Sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada pertanyaan tentang kurban ini? Tidak ada? Tidak ada. Baik, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada salah tutur kata, salah dalam mendidik, salah dalam menerangkan materi pagi hari ini, Bapak meminta maaf sebesar-besarnya. Dimaafkan? Dimaafkan. Baik, untuk doa penutup, monggo Mas Ipung untuk dipimpin bersama-sama membaca doa hamdalah. Subhana wassalamun walhamdulillahi rabbil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.